Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa min ilmi khairati wa litaqah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadana ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Nah, yang kami hormati dosen pengampu eh, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu eh, Dr. Muhammad Farhan SPDI, SHUM MPDI, eh, dan semua pemirsa yang sekarang lagi menonton. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan sehat iman dan serta ihsan sehingga kita dapat sama-sama belajar kajian pemikiran tokoh filsafat klasik yaitu Al-Farabi. Nanti kita akan bahas bagaimana kondisi siapa Al-Farabi itu, lalu pendidikan pada zamannya Al-Farabi itu seperti apa. Mungkin dengan saya, perkenalkan nama saya Ibnu Malik Asolahul Huda, nomornya 31502500097. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan ya. Ibnu Al-Farabi merupakan salah satu tokoh besar dalam filsafat Islam klasik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemikiran intelektual, terutama dalam bidang metafisika, etika, politik, dan pendidikan. Ia dikenal sebagai Al-Mu'allim Tsani karena kemampuan luar biasanya dalam sistematisasi filsafat Yunani dan mengharmonisasikannya dengan ajaran Islam. Pemikiran Al-Farabi memiliki kedalaman relevansi yang kuat dalam menjelaskan hakikat manusia, perkembangan akal dan tujuan hidup. Dalam konteks pendidikan Islam, gagasan-gagasannya menjadi dasar penting dalam merumuskan arah pendidikan yang menekankan kesempurnaan akal dan pembentukan akhlak manusia. Terus latar belakang pemikiran Al-Farabi yaitu didasari oleh pemikiran Al-Farabi sangat dipengaruhi oleh interaksinya dengan para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Ia berhasil menyusun konsep tentang manusia, akal, dan kebahagiaan dalam bentuk yang sistematis dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam. Relevansi gagasannya semakin jelas ketika ia menghubungkan pendidikan dengan tujuan kehidupan manusia, yakni mencapai kebahagiaan tertinggi. Pandangannya menjadi fondasi bagi banyak pemikir setelahnya termasuk Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Lalu biografi singkatnya Al-Farabi yaitu Al-Farabi memiliki nama lengkap Abu Nasir Muhammad bin Muhammad Al-Farabi dan lahir sekitar tahun 870 Masehi di Farab, Asia Tenggara. Sejak muda ia dikenal tekun mempelajari ilmu logika, filsafat, musik, dan berbagai disiplin lainnya. Ia kemudian melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan saat itu. Di sana Al-Farabi memperdalam filsafat dan mulai membentuk pemikirannya yang khas. Ia hidup sederhana sebagai seorang ilmuwan dan sufi, serta menghasilkan banyak sekali karya-karya monumental. Al-Farabi menghabiskan masa tuanya di Damaskus sehingga wafat pada tahun 950 Masehi. Pokok pemikiran Al-Farabi dalam pendidikan.
Jadi pendidikan menurut Al-Farabi adalah proses penyempurnaan, menyempurnakan potensi manusia agar mencapai keadaan terbaiknya. Jadi insan kamil dibilang. Manusia memiliki kemampuan bawaan yang disebut al-quwah yang harus dikembangkan melalui proses belajar yang benar. Pendidikan tidak hanya sebagai sarana mentransfer ilmu, tetapi sebagai media pembentukan akhlak dan penyediaan jiwa. Jadi sejatinya di dalam pendidikan itu menurut Al-Farabi tidak hanya transfer ilmu. Dan ini sangat relate ya ketika kita kaitkan dengan kehidupan zaman sekarang ketika pendidikan itu hanya dijadikan sebagai wadah pentransfer ilmu atau cuma sebagai keilmuan saja, maka sesungguhnya pendidikan di sekolah itu kalah dengan AI kalau cuma mentransfer ilmu. Karena kalau cuma mentransfer ilmu, robot pun bisa. Jadi di sini ditekankan oleh Al-Farabi tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membentukkan akhlak dan penyucian jiwa. Jadi yang bisa nanti yang bisa menekankan sifat dari seorang manusia sendiri itu adalah akhlaknya. Kalau ke ilmu itu, nah, zaman sekarang ya kita bisa dikalahkan oleh AI itu sendiri. Karena kemampuan manusia itu sebenarnya terbatas, kita juga ada lupanya. Sedangkan AI itu memorinya selalu tersimpan. Jadi kita mungkin yang menjadi ciri khasnya Islam adalah nanti pendidikan kita diselimuti dengan akhlak dan juga pendidikan jiwa. Manusia yang terdidik adalah manusia yang mampu menggabungkan kecerdasan intelektual dengan moralitas yang tinggi sehingga dapat mencapai kebahagiaan yang tinggi. Jadi sesungguhnya manusia itu kalau kita dengar ya dari kata kuno itu mengatakan orang yang berakal seperti padi, makin punya isi ya semakin beruntung, tidak semakin tinggi. Jadi kalau semakin tinggi berarti ya sesungguhnya itu menentukan bahwasanya tidak ada isi di dalamnya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut peran guru. Menurut Al-Farabi, dalam pandangan Al-Farabi, guru memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan dianggap sebagai penuntun utama perkembangan akal serta didik. Seorang guru harus memiliki pengetahuan luas, akal, akhlak yang mulia, dan kemampuan pedagogis yang baik. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga teladan moral bagi peserta didik. Keberhasilan proses pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru karena mereka bertugas mengarahkan manusia dari kondisi potensi menuju aktualisasi. Jadi ketika guru itu perannya sangat strategis ya, karena emang dari teori-teori dikembangkan lalu dipraktekkan, diaktualisasikan di kehidupan sehari-hari. Sehingga lingkungan dalam pendidikan. Selain guru Al-Farabi menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam membentuk karakter, lingkungan sosial dalam membentuk karakter dan kemampuan intelektual manusia. Lingkungan yang baik akan mendorong perkembangan akal, sedangkan lingkungan yang buruk dapat menghambat kemajuan pendidikan. Maka pendidikan harus didukung oleh masyarakat dan struktur sosial yang mendukung pertumbuhan moral, intelektual, dan spiritual. Jadi ini sangat penting disampaikan apalagi karena jujur saja ketika gurunya baik, terus ada satu orang yang baik, tapi lingkungannya tidak baik, maka anak yang satu orang yang baik pun itu akan ngikut sama lingkungannya. Karena pada dasarnya manusia adalah manusia eh, yang butuh sosial, maka bermasyarakat dan sesuatu yang jelek dan itu dilakukan berjamaah akan menurut kebanyakan orang akan menjadi sesuatu yang baik. Makanya perlu pentingnya sekali lingkungan itu sangat penting dalam pendidikan. Di apalagi kalau kita yang ada di pondok ya mungkin lebih bagus lah dalam hal dalam kutip ya Mas, dalam lingkungan karena kesadarannya kita juga dituntut untuk sholat jamaah tepat waktu ya mengaji dan
Memang 24 jam di dalam lingkungan yang baik. Di selain yang mungkin ada ya isu-isu terkait pondok, tapi itu sangat oknumnya dan tidak bisa dipukul rata. Ya, kita kembali ke konsepnya Farabi, yaitu konsep manusia dalam pemikirannya Al-Farabi. Manusia menurut Al-Farabi adalah makhluk yang memiliki potensi akal yang dapat berkembang melalui proses pembelajaran. Ia membagi akal menjadi beberapa tingkat: akal potensial, akal aktual, dan akal mustafat. Dalam pendidikan manusia diarahkan agar meningkat ke tingkat akal tertinggi, yakni akal mustafat, di mana seseorang mampu menangkap kebenaran dengan sempurna. Pendidikan menjadi sarana penting untuk membantu manusia melewati tahapan tersebut. Akal potensial, akal aktual, dan akal mustafat. Jadi konsep akal dan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam pandangan Farabi tidak terletak pada materi, tetapi pada kesempurnaan akal dan moral. Seseorang hanya dapat mencapai kebahagiaan sejati apabila ia mampu mengaktualisasikan potensi intelektualnya melalui pendidikan yang benar. Kesempurnaan akal membawa manusia pada pemahaman yang mendalam tentang realitas dan tujuan hidup. Dengan demikian, pendidikan harus diarahkan untuk membentuk kecerdasan dan akhlak sekaligus. Jadi harus berbarengan. Kalau akhlak tanpa ilmu juga nggak bisa, ilmu tanpa akhlak juga nggak bisa. Jadi harus berbarengan. Konsep negara, terakhir konsep negara dalam Al-Madinah Al-Fadilah. Salah satu gagasan besar Farabi adalah konsep negara utama, yaitu masyarakat ideal yang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan, moralitas, dan kepemimpinan yang bijaksana. Pemimpin negara ideal adalah sosok sempurna yang mampu mengarahkan masyarakat menuju kebahagiaan dalam negara utama. Pendidikan menjadi pilar utama untuk menciptakan warga negara yang cerdas, bermoral, dan berakhlak mulia. Pendidikan menjadi fondasi bagi tercapainya kehidupan sosial dan harmonis. Jadi emang negara utama ini sangat perlu kita bercermin di dinasti Abbasiyah di zaman puncaknya pendidikan Islam itu kan di masa di dinasti Abbasiyah. Di mana di situ ketika geopolitiknya itu normal, maka yang terjadi pendidikannya itu akan terang. Jadi kalau kita mau merubah pendidikan secara universal, secara umum, maka ya konsep bernegaranya harus bagus. Tidak hanya melibatkan gurunya saja, tapi juga bukan hanya gurunya, terus muridnya atau lingkungannya, tetapi juga negaranya harus bertanggung jawab dalam disiplinan eh, ya pendidikan itu. Nah, pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun suatu negara yang itu menurut Al-Farabi. Jadi kesimpulannya, pemikiran Al-Farabi menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk manusia yang sempurna secara intelektual dan moral. Pendidikan berfungsi mengarahkan manusia untuk mengembangkan akalnya dan mencapai kebahagiaan sejati. Pemikiran tentang guru, lingkungan manusia, dan negara utama memperlihatkan bahwa pendidikan bukan hanya urusan individual, tapi berperan besar dalam menciptakan masyarakat yang ideal dan berkeadaban. Pemikiran yang tetap relevan sehingga saat ini dapat membangun sistem pendidikan yang komprehensif dan bermakna. Jadi eh, kalau ingin membangun peradaban moral intelektual yang sempurna dari tiga akal yang tadi ya harus beberapa konteks tadi harus dibenahi. Mungkin itu eh, dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jadi nanti kalau ada sesuatu ya mohon diklarifikasi dan perbaiki. Kelebihan dari Allah, kurang dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.